Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pekan yang ke-6. Dalam pekan yang ke-5 yang lalu, Romo Marto Sucito sudah menerangkan bagaimana perkembangan kehidupan rohani atau pergerakan rohani yang terbagi menjadi 3 periode. Nah, periode yang pertama dimulai dengan tahun 250 sampai 375, diawali dengan tokohnya yang utama, yaitu Santo Antonius Padang Gurun. Kemudian masih ada tokoh Paulus dari TB atau dari Tebes. Kemudian juga dilanjutkan dengan Pachomius, Evagrius, Athanasius, Basilius, dan juga Cassianus. Itu periode yang pertama. Kemudian yang kedua, itu pada tahun 375 sampai tahun 550, diawali dengan tokoh besar, yaitu Santo Benedictus dari Nursia, yang dikenal sebagai Bapak pendiri monastisisme Barat itu. Kemudian dilanjutkan pada periode yang ketiga, tahun 550 sampai dengan tahun 800, diawali dengan tokoh Columbanus sebagai misionaris keliling dari Irlandia, kemudian juga Santo Willibrordus dan Santo Bonifacius. Gerakan rohani kelihatan mulai dari selatan menuju ke utara, kemudian dari utara menuju ke selatan. Selain itu terjadi juga institusionalisme dari bagaimana hidup rohani itu menjadi institusi. Jadi ketika itu dengan tokoh Alcuinus dan juga dengan Karel Agung, Kaisar Carolus Agung, itu pada abad ke-8 mulai pembekuan dalam kehidupan gerakan rohani. Mereka semua dijamin sehingga tidak ada pekerjaan lagi, lalu menjadi berhenti itu. Kemudian untung ada gerakan baru dari Cluny, biara Cluny, yang mencoba membaharui sekarang itu kehidupan religius dengan Ordo Cisterciensis, dan kemudian juga dengan tokoh Bernardus dari Clairvaux, dan juga Ordo Carthusian. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan kehidupan rohani itu pada abad yang ke-12 dan ke-13, dan dikenal dengan istilah itu mistik Kristiani atau mistisisme Kristiani. Ini bisa diperoleh atau dilihat di dalam Diktat halaman 70 sampai 87. Kita awali saja yang pertama, yaitu apa artinya mistik Kristiani. Mistik Kristiani itu apa? Berasal dari kata Yunani mistikos, yang berarti adalah menutup mata. Ini harafiahnya begitu. Tapi sebetulnya ini kan bicara mengenai soal meditasi. Jadi permenungan, pengalaman mengenai yang ilahi. Dan mistisisme atau mistik Kristiani ini berarti olah pikir, suatu filsafat atau perumusan dalam pengalaman rohani, tentang pengalaman langsung, pengalaman yang khusus, dan mendalam akan yang ilahi, akan Allah. Dan itu berarti juga suatu sistem religi. Tetapi kita ingat bahwa pengalaman rohani itu juga bicara mengenai pengalaman manusiawi. Dan pengalaman manusiawi itu memang ditandai dengan bagaimana kejiwaan itu bereaksi terhadap suatu peristiwa. Jadi suatu pengalaman psikologis. Dan ini kita perlu cek, sebab bisa terjadi bahwa seseorang mengalami, dikatakan itu pengalaman mistik, tapi sebetulnya itu hanya psikologis saja. Kemudian dalam konteks Kristiani, Katolik, mistisisme biasanya dipraktekkan melalui 3 disiplin, 3 tahapan atau 3 bentuk, yaitu doa yang pertama. Ini bisa macam-macam, bisa termasuk meditasi,
sampai pada tingkat kontemplasi, ya, kontemplasi kesatuan dengan Allah secara rohani. Kemudian yang kedua adalah disiplin puasa. Ya, puasa berarti termasuk pantang dan juga macam-macam kegiatan mati raga. Ya. Dan kemudian yang ketiga ini adalah amal atau pemberian sedekah. Jadi karya amal. 3 hal yang dalam mistik itu terjadi. Dan ini sebetulnya mempunyai dasar biblis juga di dalam Matius itu 5-7, bab 5-7 ini kisah mengenai Tuhan Yesus bicara mengenai kehidupan rohani dan kehidupan keagamaan pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan. Lalu model mistikisme itu apa? Ya, mistisisme dalam hal ini berarti suatu partisipasi dalam ibadah eskatik, dikatakan ibadah eskatik. Nah, dan juga penggunaan yang disebut dengan istilah entheogin. Ya, entheogin ini apa? Nanti kita lihat. Nah, ibadah eskatik sendiri berupa suatu kebaktian, ya, suatu ritual, suatu ibadat yang merangsang emosi, ya, merangsang emosi seseorang. Itu baik perasaan senang maupun susah, ya, atau sedih. Dan ini biasanya agak berlebihan. Kemudian entheogin sendiri adalah semacam substansi atau zat psikoaktif yang menimbulkan, ya, menginduksi segala jenis pengalaman rohani spiritual yang ditujukan untuk pengembangan dan juga itu pemakaian hal-hal yang keramat. Ya. Dan entheogin sendiri secara tradisional digunakan untuk melengkapi banyak praktek beragam macam-macam yang diarahkan untuk mencapai suatu transendensi, ya, suatu yang ilahi, ya, transendensi, termasuk juga black atau white magic, ya, jadi sihir putih maupun sihir hitam itu, ya, istilahnya. Kemudian juga soal ramalan, meditasi dan juga yoga. Ada juga asketisme yang doa dan sampai pada istilahnya kesurupan, ya, dalam ritual nyanyian pujian yang membuat begitu orang terpana, begitu orang terkesima, orang terpukau, ya, terhipnotis itu sampai akhirnya mereka menjadi trans itu. Nah, kita bisa melihat misalnya contohnya kalau dalam persekutuan doa karismatik itu ada yang istilahnya resting and the spirit, ya, jadi itu orang digelebak gitu, lalu kaku seperti itu. Nah, ini salah satu bagian apa yang disebut entheogin itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat pencetus gerakan mistik Kristiani dalam gereja. Yang pertama adalah tokohnya yang disebut Hildegard dari Bingen. Ini dari orang Jerman sana, ya, Hildegard dari Bingen. Dia dilahirkan di Jerman pada tahun 1098 sampai 1079. Ya. Nah, ia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi keluarga bangsawan kelas bawah, bukan kelas tinggi. Ya, maka pendidikan pun tidak begitu tinggi baginya. Ya. Sejak berumur 8 tahun, ia ini sudah diserahkan pada pengasuhan bibinya. Ya, bibinya itu seorang biarawati, ya, seorang rubiah yang namanya Juta. Ya. Nah, kepala biara susteran Benediktin, ya, agar ia dididik menjadi seorang biarawati. Dan kelak memang setelah Juta ini meninggal pada tahun 1136, Hildegard ini terpilih untuk menggantikannya sebagai abdis dalam biara itu. Sejak masih kecil, Hildegard ini dikaruniai banyak pengalaman rohani yang luar biasa, dikatakan begitu. Ia dapat meramalkan akan adanya peristiwa-peristiwa jauh sebelum
peristiwa itu terjadi, serta mengalami berbagai penglihatan. Ia dikatakan mendengar nyanyian dari surga yang dia tuangkan di dalam lagu-lagu yang dia gubah sendiri. Ya, itu antara lain yang pengalaman mistik yang terjadi pada Hildegard ini. Kemudian juga kita melihat bahwa banyak orang itu ketika mendengar ceritanya, pengalaman mistiknya, itu memang ada yang menerima. Tetapi ada banyak juga yang merasa, kamu itu agak kurang waras ya, bersikap sinis. Meskipun begitu, Hildegard itu tidak mau tahu ya, jadi terus-menerus itu mengalami apa yang dialami. Dan dia sangat banyak menulis buku tentang pengalamannya itu. Nah, tapi biasanya Hildegard ini minta seseorang untuk menuliskannya, jadi semacam sekretaris, tentu saja dengan keahlian berbahasa Latin ya. Jadi ketika ia bercerita, kemudian diterjemahkan cerita itu dan dituliskan oleh seorang biarawan. Nah, buku-buku karyanya yang berisi ya, vision-vision, penglihatan, penjelasan tentang Injil, kehidupan rohani, dan juga itu regula dari Santo Benedictus. Ya, karena itu regula Benedictus kan dihormati di dalam biaranya itu. Nah, kemudian ia juga menulis perihal di luar hal-hal rohani, misalnya ilmu pengetahuan alam, tentang tubuh manusia, tentang penyakit-penyakit, serta juga obat-obatannya. Ia juga menulis kisah hidup para santo-santa, itu para kudus. Dan ia juga banyak mengubah nyanyian rohani di dalam keperluan untuk liturgi. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Hildegard ini, karena dia seorang Benediktin, itu selalu sibuk ya setelah ia menjadi abdis, tapi ia masih sempat juga berkeliling Jerman. Ya. Dia berkeliling untuk mempertobatkan banyak orang, khususnya itu para bangsawan, ya, juga imam dan uskup, yang dinilainya cara hidup mereka itu tidak pantas, ya. Ia selalu mengajak orang untuk bertobat, ya, jadi kembali kepada penghayatan iman yang benar. Dan memang ia tidak jemu juga menyurati para pembesar, ya, pembesar gereja, ya, khususnya Paus, Kaisar, raja-raja, dan tokoh-tokoh penting lainnya, termasuk juga itu Santo Bernardus dari Clairvaux. Itu juga ia mendapatkan itu tulisan dari Hildegard, dan ia memang di dalam gereja dijadikan santa ya, dan diberi gelar pujangga gereja. Nah, pada Hildegard kita bisa melihat terdapat gerakan asketik yang punya sumbangan pada masyarakat luas. Jadi tidak tertutup hanya untuk berdoa dan meditasi di dalam, tetapi juga memberikan sumbangan yang keluar. Ya, jadi ada unsur sumbangan untuk keluar. Kemudian dalam gerakan mistik itu muncul juga di dalam abad itu gerakan orang-orang miskin atau para pengemis, ini yang disebut mendicantes. Ya. Dan sejarah kemunculannya ini sendiri diawali dengan adanya perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu perubahan sosialnya? Adanya terciptanya jurang kaya miskin yang begitu jauh. Ya. Jadi mulai dengan adanya ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, dan karena juga ada kolaborasi kong kali kong antara pejabat pemerintahan negara, raja-raja, para bangsawan, itu dengan para rahib, ya, para imam, para uskup, ya, itu tentu bicara mengenai soal kekayaan. Maka banyak biara itu menjadi kaya pada waktu itu, sedangkan keadaan masyarakat itu miskin. Jadi ada jurang yang begitu kuat,
sehingga mendorong orang bertanya-tanya, apakah ini penghayatan kekristenan yang sebenarnya. Maka muncul seorang yang bernama Arnoldus dari Brescia, ia menyerukan perlawanan terhadap kaum kaya, termasuk juga para imam, para uskup, para rahib, ya, biara-biara yang kaya itu. Karena mereka mempunyai harta yang berlimpah, sedangkan rakyat miskin. Maka mereka mengadakan gerakan untuk menjarah, merampok mereka. Ya, kemudian hartanya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ini mirip ceritanya seperti cerita Robin Hood gitu ya. Itu yang merampasi orang-orang kaya dan itu hartanya dibagikan kepada orang miskin. Selanjutnya muncul satu tokoh lagi yang disebut dengan nama Petrus Valdes atau Petrus Waldo. Ya, karena dia namanya Walden, namanya disebut Waldensian gerakannya itu. Ya, sebetulnya saudagar kaya ya. Dia punya perusahaan perdagangan buah, kemudian sayur, dan juga kain, dan berasal dari Lyon, itu dari Prancis sana. Dan ia mendirikan gerakan ini, gerakan Waldensian, yaitu kelompok orang-orang miskin dari Lyon. Ya. Dan gerakan ini segera diikuti dengan orang-orang lain, sekte-sekte muncul, ya, membawakan pada gerakan kemiskinan ini, gerakan para pengemis ini. Dan ini terjadi pada awal abad ke-13 ya. Nah, dan ini sebetulnya menjadi ancaman juga bagi gereja. Karena apa? Karena ya diserangnya itu juga uskup, imam, dan para rahib yang kaya itu. Dan mereka itu menjadi kerepotan di sana. Ya. Masih kita melihat tokoh ini, Waldensian muncul sebagai reaksi atas ketidaksetujuan mereka ya, dan pertentangan mereka terhadap gereja Katolik waktu itu yang dirasa terlalu feodal. Jadi bersifat duniawi, kemewahan, dan immoral, ya, dan juga terlalu berkuasa. Bagi kelompok ini, praktek-praktek gereja ini harus diubah, ya, harus itu dibaharui istilahnya, ya, dibaharui, ya. Jadi gereja harus kembali kepada keberadaan yang semula, yaitu gereja perdana, ya, pada waktu itu Rasul Paulus dan para rasul lainnya. Ya, mereka sangat menekankan hidup yang sederhana, miskin, ya, dan berpakaian yang sopan, percaya pada kitab suci, dan di dalam khotbah mereka selalu menekankan, ya, reinkarnasi gereja, jadi terus-menerus supaya gereja itu membumi dan memasyarakat serta menjalankan apa yang digariskan oleh Injil. Dan maka topik-topik pembicaraan kelompok Waldensian ini ya seputar fenomena kemiskinan, ya, menjadi fokus dari khotbah-khotbah mereka. Dan dengan kata lain, memang kelompok ini, Waldensian ini memang anti dengan kehidupan duniawi dan berusaha menjadi orang kudus, orang yang dekat dengan Allah. Gitu, ya. Kemudian kita melihat bagaimana selanjutnya. Ya. Nah, Paus Alexander III ya, tahun 1100 itu ya, melarang kelompok Waldensian untuk berkhotbah jika tidak ada izin dari uskup. Ya, jadi memang otoritas gereja waktu itu menekankan supaya ada peraturan yang mengatur mereka. Mereka dianggap berada di luar struktur gereja Katolik, sempalan gitu ya. Nah, lalu pada tahun 1207 mereka memang berniat kembali ya ke pangkuan gereja. Tetapi ya gereja Katolik itu agak jaim waktu itu. Mereka dapat diterima dengan syarat, ini Paus Innocentius III itu mengatakan mereka bisa masuk kembali asal mereka sungguh-sungguh tunduk kembali kepada otoritas gereja. Nah, memang banyak yang menerima persyaratan itu, tapi ada juga banyak yang menolaknya. Dan akibatnya memang kelompok ini dicap sebagai kelompok bid'ah. Ya, pada tahun 1214 mereka itu dikejar-kejar oleh inkuisisi
yaitu pihak gereja yang itu mencoba menertibkan ya kehidupan gereja waktu itu. Nah, mereka itu menangkapi mereka dan kadang juga menyiksa dan bahkan membunuh mereka. Nah, situasi ini buruk ya. Dan pada tahun ya sesudahnya tahun 2015 itu ya, Paus kita Fransiskus itu mengadakan kunjungan yang bersejarah ke tempat itu kelompok Waldensian itu ya, ziarah di tempat perziarahan mereka. Nah, itu di Turin di Italia sana. Nah, Paus Fransiskus waktu itu mewakili Gereja Katolik mohon maaf atas sikap ya, dan tindakan gereja yang pada waktu itu tidak Kristiani. Ya, jadi banyak penyiksaan dan pembunuhan yang sungguh bukan mencerminkan kekristenan. Ya, jadi ini dilakukan oleh Paus kita Fransiskus. Selanjutnya kita lihat gerakan rohani Ordo Mendicantes secara umum. Ya. Gambaran umumnya adalah pada abad 12 memang terjadi perubahan sosial yang di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Perubahan sosial itu di Eropa Barat khususnya. Ya. Nah, berkembang menguatnya perdagangan, kemudian muncul juga akhirnya kelas menengah. Yang dulu adanya adalah kelas atas dan kelas bawah. Ya. Nah, dengan munculnya perubahan sosial, dengan perdagangan, dengan kota-kota yang semakin menjadi luas, ya, menjadi besar, kemudian muncul itu kelompok menengah di situ. Ya. Nah, dengan demikian pendekatan kehidupan atau pastoral rohani harus berubah juga. Bimbingan spiritual yang baru harus diciptakan, yang mengikuti sesuai dengan perubahan sosial pada waktu itu. Ya, maka reformasi gereja menjadi tema utama dalam kebangkitan kultural pada masa itu. Nah, dalam rangka menjawab krisis yang terjadi, situasi masyarakat yang berubah itu, muncullah itu kelompok mendicantes ya, ordo yang khusus mendicantes yang diawali dengan dua tokoh besar. Yang pertama adalah Santo Dominikus Guzman, ya, kemudian dilanjutkan dengan Fransiskus dari Assisi, dan terutama memang Fransiskus dari Assisi karena menekankan segi kemiskinan yang mencolok. Nah, kita akan melihat prinsipnya dari mendicantes ini. Ya, jadi Ordo Mendicantes baik itu Benedictus maupun itu Dominikus dan Fransiskus, terutama menunjuk pada ordo monastik, ya, jadi tarekat religius Kristiani yang pada prinsipnya memang menyangkal keberadaan kepemilikan, jadi harus bersemangat miskin. Jadi ordo mendicantes tekanannya ke sana, ya. Jadi kemiskinan materi baik itu dimiliki oleh orang perorangan maupun kelompok. Jadi mereka hidup dari belas kasihan orang-orang lain. Ya, mereka mengemis itu, ya, yang mendengarkan pewartaan mereka. Gitu. Nah, pola hidup seperti ini membuat mereka disebut sebagai kaum pengemis, ya, mendikan itu pengemis, mendikare itu kan minta-minta, ya. Jadi hidup mereka bergantung penuh pada sumbangan dari orang lain. Nah, ini seperti juga kalau kita lihat dari rekan-rekan kita yang beragama Buddha, ya, dengan Buddhisme itu, para biksu itu juga kalau satu waktu keluar untuk membawa baskom itu, ya, membawa itu kendi, membawa kuali yang nanti diisi makanan oleh umat, ya. Jadi mereka hidup secara itu. Nah, dengan cara itu mendicantes ini, dari kelompok mendicantes itu ingin mengikuti teladan kehidupan Yesus yang menghabiskan waktu, ya, untuk hanya bersifat rohani, pewartaan kemana-mana tentang kerajaan Allah dan tidak merepotkan mengenai kehidupan materi. Nah, kemudian ordo mendicantes ini memiliki ciri khas kemiskinan
yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada doa bersama dan hidup berkomunitas. Mereka bekerja untuk kepentingan bersama umat. Dan gaya hidup seperti ini menjadi gaya hidup, jalan hidup mereka. Ya, jadi kaum mendikantes baik untuk Dominikus maupun Fransiskus. Nah, kita akan lihat satu persatu mengenai pendirinya itu atau pencetusnya, kalau tidak dikatakan pendiri. Ya. Jadi Ordo Dominikan diawali oleh Santo Dominikus Guzman. Nah, dia seorang yang berasal dari keluarga bangsawan sebetulnya ya, dari keluarga Felix de Guzman dengan Jean of Asa. Nah, ia ditahbiskan menjadi imam ketika ia masih belajar di Universitas Valencia. Ya, jadi waktu itu ada universitas besar di Spanyol sana. Nah, ia menjadi imam projo. Ya, nah, imam projo yang berkomunitas. Ya, ini yang disebut dengan istilah kanon reguler. Ya, di keuskupan Osma Spanyol. Sebenarnya bentuk ini kan mirip dengan bentuk yang dibuat oleh Santo Agustinus Hippo ya, pada waktu itu abad kelima. Ya, jadi Santo Agustinus mengumpulkan seorang uskup kan, mengumpulkan itu para imamnya Romo-Romo Projo itu dalam satu gedung ya, katedral istilahnya itu, dekat katedral, dan mereka itu bersama seperti itu. Nah, dan ini memang akhirnya Dominikus ini mengikuti juga peraturan kebiaraan atau regula dari Santo Agustinus, ya, dan didampingi oleh uskupnya yang disebut dengan istilah atau nama Diego de Acebo itu. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana terjadinya peristiwa perjumpaan ya Dominikus dengan kelompok yang disebut dengan istilah Albigens atau Albigensian, dan kelompok Qatar ini sama saja sebetulnya, tapi beda dalam asal-usul atau negara. Yang pertama itu adalah kelompok Albigens dulu ya. Jadi ketika itu Dominikus itu kan bersama uskupnya itu diminta oleh Kaisar Raja Spanyol waktu itu untuk urusan politik ya, urusan politik dalam arti apa? Biasanya kalau mereka itu di Eropa itu ada kebiasaan untuk kalau nanti terjadi perang bisa didamaikan. Damainya bagaimana? Anak-anak mereka dikawinkan gitu satu sama lain. Jadi Raja Spanyol ini mengirim untuk dikirim itu supaya putrinya dinikahkan, ya, kemudian mereka bisa menikah dan damai, itu seperti itu, ya, jadi urusan politik saja. Nah, kemudian ia itu pada waktu itu berjumpa di dalam satu penginapan dengan pemilik penginapan yang menjadi pengikut dari kelompok Albigens ini, ya. Nah, kemudian mereka berdebat ya, Santo Dominikus dengan pemilik itu bicara mengenai itu kehidupan gereja. Dan memang di dalam perdebatan itu Santo Dominikus memenangkan perdebatan itu. Ya, ia itu bisa membawa si pemilik penginapan ini bertobat ya. Jadi kembali ke pangkuan gereja Katolik. Nah, memang yang namanya kelompok Albigens atau Albigensian ini adalah mereka orang-orang yang menganut ajaran dualisme. Ya, seperti Plato atau Neoplatonis itu kan dualisme. Ya, dualisme berarti apa? Membedakan antara kehidupan jasmani dan rohani yang terpisah. Jadi tidak ada kesatuan dari mereka. Yang rohani itu bagus, sedangkan yang jasmani itu jelek, harus dihilangkan. Ya, baik. Dan memang mereka itu muncul pada abad 12 dan 13 dan mereka disebut Albigensian atau dari kata Albi, ya, suatu kota itu di pegunungan. Dan mereka itu mempunyai pusat di sana. Nah, gerakan Albigensian ini atau Albigens ini menyebar kemudian ke Eropa, yaitu ke Italia, Jerman, Spanyol.
Dan di Jerman dan Italia khusus para pengikut ini dikenal dengan nama Katar. Ya, jadi Albigens dan Katar sudah sama, cuma beda dalam tempat atau negara saja. Atau kaum Katari, orang mengatakan begitu. Nah, karena Katari atau Albigens ini itu kan mengajarkan hal dualisme, ya. Dan itu sebetulnya kan bertentangan dengan kekristenan sebetulnya. Kekristenan itu menganut ya paham Kristus itu pribadi, ya satu pribadi dua kodrat gitu ya. Tetapi mereka tidak, itu mereka menganut peraturan etika yang ketat ya supaya untuk menjauhkan dari dosa itu harus membuang hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani ya. Dan mereka mempunyai tokoh-tokoh besar seperti yang disebut itu dengan nama Count of Toulouse, ya, Count of War, dan Count of Dacier, ya, dan macam-macam lagi. Dan memang oleh Konsili Vatikan ketiga, Konsili Lateran ketiga, itu pada tahun 1179 mereka dikutuk sebagai bid'ah oleh Paus Alexander III. Dan memang apa yang dilawan oleh gereja itu memang serius ya, bukan saja karena menyebabkan keruntuhan kekristenan, tapi juga kepunahan umat manusia. Ya, karena mereka mengajarkan ya kaum Albigens dan Katari ini mendorong kultur of death, ya, jadi budaya kematian. Mereka membenci tubuh, ya, karena dualisme itu, membenci perkawinan, termasuk ke soal-soal seksual, dan mendorong untuk bunuh diri itu ya, dari para anggotanya. Itu karena itulah mereka dikejar-kejar dan ditahan dan dibunuh bahkan ya. Itu lihat ada gambarnya, mereka digiring oleh pasukan dari Inkuisisi itu dengan telanjang seperti itu. Ya, jadi memang culture of death ini ya memang membahayakan sekali ya, karena itu dicoba untuk diredam. Kemudian kita akan melihat masuk di dalam Ordo Dominikan sendiri ya. Ketika itu Dominikus pergi ke Roma untuk minta konfirmasi pengesahan bagi ordonya ya, sekaligus beliau juga mengunjungi atau menghadiri Konsili Lateran yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat. Nah, ketika itu Paus Innocentius III itu memang menjanjikan konfirmasi, ya, konfirmasi untuk Ordo Dominikan. Ya. Nah, memang dengan syarat bahwa mereka harus mempunyai konstitusi, ya, konstitusi dari Ordo yang sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh gereja. Nah, setelah membicarakan syarat itu pada anggota-anggota Ordo Dominikan itu, akhirnya memang Dominikus memilih itu Regula Santo Agustinus sebagai dasar konstitusi mereka. Dan oleh karena itu Paus Honorarius ketiga ya sebagai pengganti dari Paus Innocentius ketiga itu mengesahkan ya, jadi Ordo Dominikan ini diakui di dalam gereja pada tahun 1206. Setelah kapital umum kedua dari Ordo ini yang di kota Bologna di Italia, itu Dominikus wafat ya, dan dia pada waktu itu tahun 1221, dan setelah 12 tahun setelah wafatnya Dominikus dikanonisasi, ya, dijadikan santo, yang menjadi orang kudus. Itu kisah dari pendiri Ordo Dominikan ini. Nah, lalu cara-cara atau cita-cita hidup yang bagaimana yang dimiliki oleh Ordo Dominikan. Ya. Jadi kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kelompok Dominikan ini. Pertama-tama Dominikus ingin supaya kelompoknya, ordonya ini adalah ordo pewarta, ya, predikator. Jadi bagaimana pewartaan itu dibuat?
yaitu inspirasinya dari itu Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Dalam perikopa ini dikisahkan bahwa para rasul ini dikumpulkan oleh Yesus ya sebagai satu komunitas pewarta. Mereka berkeliling untuk mewartakan kerajaan Allah ya. Dan mereka berkeliling itu tanpa apa-apa. Jadi mereka miskin ya. Jadi tidak punya apa-apa. Jadi menghayati betul kemiskinan Injili. Nah, gaya hidup seperti ini merupakan suatu jawaban terhadap situasi yang terjadi pada waktu itu. Ya, di mana gereja itu sekarang kan pada waktu itu dilihat sebagai institusi yang kehilangan kredibilitas ya. Karena mereka kaya gitu ya. Jadi dalam menjalani hidup yang sederhana ini ya perlu ditekankan. Ya, justru tapi ya gereja itu melihat kelompok ini ya sebagai bid'ah ya, jadi itu menyerang mereka lalu menganggap mereka sebagai bid'ah. Nah, para bid'ah berani untuk hidup miskin sehingga banyak orang mengikuti mereka. Dan bid'ah di zaman itu memang banyak pengikutnya ya, karena kredibilitas mereka itu sesuai dengan kesaksian Injil itu ya. Maka kembali pada aturan hidup pada para rasul merupakan sebetulnya jawaban terhadap situasi waktu itu. Maka Dominikan itu ya, mendikantes itu seperti itu. Ya, jadi supaya perwataan mereka diterima oleh umat. Nah, kemudian tekanannya juga dalam Ordo Dominikan adalah bukan hanya itu miskin, tapi juga menjalankan sesuatu, yaitu kemampuan intelektual yang olah ya, jadi punya kemampuan intelektual yang bagus sehingga bisa memberikan kepada umat itu kejelasan mengenai Injil. Jadi kalau orang bodoh kan tidak bisa mewartakan apa-apa ya, jadi bagaimana kebenaran harus disampaikan veritas itu ya kepada orang-orang pintar pada waktu itu. Orang-orang pintar ya perlu orang-orang pintar juga yang menerangkan sehingga mereka bisa memahami, oh ternyata aku keliru, nah, maka aku harus berubah. Nah, jadi mereka bisa dibawa kepada pikiran yang benar, ya, tidak menjadi bid'ah. Maka sejak awal mula, kelompok Dominikan ini dekat dengan dunia intelektual, ya, dengan studi. Maka di dalam aturan hidup mereka, itu studi menjadi salah satu pokok, ya, pilar hidup mereka. Nah, studi yang baik tentang iman dan kitab suci serta ilmu-ilmu lain ini bisa diharapkan membantu para Dominikan untuk siap mewartakan dan terlibat dalam dialog, bahkan debat untuk membawa umat kepada kebenaran Injil. Nah, perintah yang terkenal yang diberikan oleh Dominikus, misalnya aja satu kutipan yang mengatakan, pergilah ke kota, belajarlah di sana, dirikanlah biara, berkhotbahlah dan di sana dan rekrutlah panggilan sebanyak mungkin. Jadi pewartaannya itu juga mencakup itu merekrut anggota. Ya. Nah, sejak Ordo Dominikan atau OP ini hadir di kota besar, ya, pada waktu itu yang dikenal adalah Paris dan Bologna itu di Italia, Paris di Prancis. Dan selama 10 tahun banyak mahasiswa itu menjadi anggota Dominikan dan melahirkan tokoh-tokoh besar intelektual. Ya, misalnya Santo Albertus Agung dan juga Santo Thomas Aquinas. Ya. Ini perjalanan hidup ya, rohani. Nah, sekarang kita lihat prioritas yang ditekankan oleh kelompok Dominikan atau Ordo Dominikan. Ya. Dan ada 4 prioritas yang ditekankan di situ. Yang pertama adalah soal media massa. Jadi penerbitan buku-buku ya untuk membawa orang itu sampai pada Injil. Kemudian juga keadilan dan perdamaian. Justice and peace. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tinggi dan dialog akademis serta relasi antar agama.
Sedangkan yang keempat adalah penginjilan, ya, pewartaan lewat khotbah, ceramah, dan lain-lainnya. Kemudian keempat prioritas ini dilihat oleh Ordo Dominikan sebagai suatu garis depan yang masih harus diteruskan dan digarap oleh gereja. Ya, dengan demikian, Dominikus memang memulai suatu gerakan baru di dalam gereja. Ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang ditawarkan, ya, oleh kelompok Dominikan ini. Ya, ketika Dominikus itu wafat, ya, pada tahun 1221, Ordo Dominikan ini sudah tersebar luas ke Eropa Barat. Ratusan pemuda bergabung dan Ordo Dominikan ini juga hadir di universitas, ya, ternama pada masa itu. Nah, sekarang kita akan melihat kelompok mendicantes lain yang sangat menonjol, yaitu kelompok para Fransiskan, ya, Ordo Fransiskan, ya, Fratrum Minorum atau Service. Memang pendirinya adalah Santo Fransiskus dari Assisi, sebetulnya tidak didirikan, tetapi karena kelompok ini menjadi kelompok sendiri, berkumpul sendiri mengikuti Fransiskus, ya mau tidak mau, ya, kelompok Fransiskan. Ya. Nah, ini terjadi pada tahun 1209. Nah, Ordo ini mematuhi ajaran dan disiplin spiritual dari Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, dari rekan dan pengikut utamanya, misalnya seperti Clara dari Assisi, ya, Santa Clara, kemudian Antonius dari Padua, dan juga Santa Elizabeth dari Hungaria. Ya. Kemudian kelompok ini, ya, jadi Ordo Fransiskan itu muncul sebagai kelompok yang disebut dengan istilah OFM, ya, Ordo Fratrum Minorum, yang dulu disebut dengan kelompok observan, dan kemudian dianggap sebagai penerus Ordo Fransiskan yang asli, dan yang terbesar dari Ordo pertama kontemporer dalam gerakan Fransiskan. Memang ada dua cabang lain yang muncul, yaitu Kapusin, OFM Cup, dan juga konventual, ya. Jadi konven berarti kan biara, ya. Jadi mereka tinggal di biara. Sedangkan Kapusin itu lebih pada rahib, ya, seperti eremit begitu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk yang muncul setelah Santo Fransiskus itu wafat. Ya. Baik, ya, jadi mereka itu sebetulnya yang OFM ini sendiri adalah hasil dari penggabungan beberapa ordo yang lebih kecil yang berafiliasi satu Fransiskus, ya, itu diselesaikan oleh Paus Leo itu ke-13, ya, dikumpulkan supaya tidak tersebar-sebar kemana-mana itu. Kemudian kita akan melihat khusus mengenai Fransiskus sendiri, ya, Santo Fransiskus. Dia memang seorang dari keluarga bangsawan, ya, dari keluarga kaya, pedagang kain di kota Assisi, ya, di Italia Tengah. Dan memang karena kaya, ya, dia mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, dia mempunyai kemampuan intelektual yang baik, ya, dia bahasa Latinnya bagus, ya, dia juga seperti anak-anak para bangsawan lain yang kaya, ya, senang mabuk-mabukan, ya, senang putri dan macam-macam, ya. Tapi ya mereka untuk Santo Fransiskus ada kekhususan di situ, ya. Memang pada waktu itu belum terjadi. Baru ketika terjadi pertempuran besar, jadi semacam perang saudara antara kota Assisi dengan kota Perugia, ya. Nah, itu terjadi peperangan sehingga Fransiskus ini ditahan, ya, dipenjarakan selama 1 tahun. Dia sakit, kemudian dia mulai berpikir lagi, apa gunanya sekarang ini, ya, kalau kekayaan dengan segala macam kemewahan ini tidak ada gunanya. Dia kembali itu merasa bahwa aku harus berbuat sesuatu yang lebih, ya, karena memang dari dasarnya sendiri Santo Fransiskus waktu-waktu itu masih bergaul dengan teman-temannya
sudah ada keprihatinan terhadap situasi masyarakat, dan ini nampak di dalam kisah ketika ia berjumpa dengan seorang pengemis. Ya, pengemis itu minta-minta, ya, dan waktu itu dengan teman-temannya itu mengolok-olok si pengemis itu, tapi Fransiskus tidak. Dia lalu membuka tasnya itu dan memberikan semua isi tasnya itu kepada si pengemis. Nah, akibatnya ya, dia ditertawakan oleh kelompoknya, oleh teman-temannya. Dan ketika dia pulang ke rumah, ya tahu ayahnya seperti itu, ya marah besar itu, ya. Ayahnya marah-marah kepadanya karena kenapa diberikan pada pengemis-pengemis seperti itu. Ya. Suatu kali ketika itu Fransiskus itu ya berdoa di satu gereja, dan gereja itu sudah agak rusak, ya. Jadi itu waktu itu gereja Damianus, ya, Damianus sekarang disebut Damiano, ya. Dan kemudian dia mendengar suara, ya, di dalam kehidupan batinnya itu bahwa ya coba untuk membangun kembali, ya, kembali itu gereja yang rusak. Sana mendengar suara memanggil untuk memulihkan gereja Tuhan yang rusak. Dan tentu saja ia berpikir, oh ini gereja ini yang perlu dibangun. Maka dia pergi ke rumah, mengambil itu banyak kain-kain dari toko ayahnya itu, ya, dijual, dan kemudian uangnya diberikan kepada romo paroki itu gereja San Damiano itu. Tapi ya terjadilah kemarahan besar, ya, dari pihak ayahnya, kurang ajar itu, ya. Itu membawa kekayaannya itu dibuat seperti itu. Nah, secara khusus kita akan melihat sosok dari Fransiskus ini, ya. Ketika ia dimarahi itu, kemudian ia memang dihukum oleh ayahnya, dipenjarakan dalam rumah, itu dihukuman badan. Tapi dia dibebaskan oleh ibunya tidak sampai hati. Nah, kemudian memang akhirnya dikejar oleh ayahnya. Santo Fransiskus ketemu dengan uskup, dia cerita, kemudian karena dituntut oleh ayahnya, lalu ia bicara, baik, sekarang itu saya tidak lagi menjadi anak, ya, saya menjadi anak Allah, ya. Dan ini semua harta benda yang aku miliki, aku berikan kembali kepadamu. Jadi kembalikan termasuk segala pakaiannya juga, jadi telanjang gitu, ya. Dan kemudian ya kembali ke Assisi, ya di sana dia menghabiskan 2 tahun memperbaiki beberapa bangunan gereja yang telah runtuh. Nah, di antaranya adalah sebuah kapel kecil yang disebut dengan sebutan Santa Maria para Malaikat. Jadi disebut dengan Santa Maria degli Angeli bahasa Italia, ya. Dan memang ia itu senang dengan kapel itu, ya, sampai dia pada waktu wafatnya juga itu dekat di sana, ya, menjadi tempat tinggal kesukaannya. Baik, ini ini adalah tokoh Santo Fransiskus dari Assisi. Secara khusus kita akan coba mendalami lagi sebentar mengenai kelompok-kelompok Fransiskan yang pertama, ya, jadi Fratres Minores ini. Mereka itu pengikut Fransiskus mengenakan pakaian kasar, bertelanjang kaki, dan mengikuti petunjuk Injil, ya. Jadi mereka mewartakan Injil, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa tongkat. Ini dipraktekkan secara harafiah oleh mereka, ya. Dan memang itu Fransiskus dengan kelompoknya mengajarkan pertobatan, kembali kepada Injil. Nah, seorang temannya juga, itu Santo Fransiskus punya banyak teman waktu itu, ya. Kemudian mereka juga tertarik, ya, khususnya Bernardo ini, dan dia orang kaya juga, menyumbangkan semua miliknya untuk gerakan ini, ya. Dan memang dalam setahun itu mencapai 11 orang, ya, waktu itu, ya. Nah, kemudian Fransiskus menyebut mereka itu sebagai Fratres Minores, saudara-saudara Dina. Dan mereka tinggal di rumah kusta yang tidak digunakan lagi sebagai pusat kegiatan mereka. Nah, lalu memang mereka berkeliling di daerah pegunungan Italia Tengah yang disebut Umbria, dengan kegembiraan, bernyanyi mirip petapa, tetapi mereka senang tidak itu merengut tetapi gembira, ya, memberi kesan rohani yang tulus dan mendalam
kepada umat. Ya, jadi ini hal-hal yang khusus yang muncul dalam kehidupan Fransiskus. Nah, sekarang bagaimana? Biara ini punya regula. Nah, regulanya bagaimana? Regula Fransiskus sebenarnya tidak lebih dari sekedar kumpulan kitab, kutipan kitab suci, yang memang kutipan-kutipan itu menekankan unsur kemiskinan. Jadi Fransiskus sendiri memang sebetulnya tidak mau ya mendirikan kelompok, ya mendirikan itu ordo. Tapi karena ya banyak pengikut, mau bagaimana harus diatur mereka, ya. Dan mereka Santo Fransiskus tidak merasa pantas untuk menjadi imam, ya, ditahbiskan, ya. Karena peraturan gereja menuntut supaya kalau yang mewartakan Injil haruslah yang ditahbiskan. Maka mau tidak mau ya sudah, perlu ada tahbisan, tapi dia tidak mau jadi imam. Nah, ingin sebagai diakon saja, yang penting bisa mewartakan Injil sesuai dengan aturan gereja. Nah, alasan lain memang itu lebih saleh ya, bahwa ia demikian hormat kepada sakramen Ekaristi, sehingga itu yang dipersembahkan oleh imam, maka ia merasa tidak pantas untuk menjadi imam, ya tidak pantas untuk pegang-pegang tubuh Kristus itu ya. Nah, kelompok Fransiskan ini akhirnya berhasil mendapat persetujuan disahkannya oleh Paus Innocentius III. Tetapi ini terjadi karena dulu pernah terjadi dengan kelompok Waldensiannya, semacam kelompok mendikantes itu. Mereka malah diikuti oleh banyak orang dan ajarannya itu agak melenceng itu, seperti itu, kemiskinan begitu kuat ditekankan ya. Hampir seperti kayak katakan Qatar dan Albigens itu juga seperti itu, ya. Nah, supaya mengerem terjadinya keonaran, ya maka ya oke lah. Sekarang saya sahkan ini bisa dikontrol. Ya kalau tidak ya tidak, itu lepas begitu saja. Maka diterima, ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti kelompok Waldensian yang mendikantes yang liar. Nah ini sekarang disahkan dengan di bawah kontrol gereja waktu itu. Ya, jadi bagaimana regulanya dibentuk dan kemudian diatur secara institusionalistis. Nah, tujuan pokok dari gerakan Ordo Fransiskan ini apa? Yang penting adalah pada prinsipnya kelompok ini berusaha untuk menyebarluaskan devosi kepada kemanusiaan Kristus, ya, dengan harapan bisa meniru Kristus. Ya. Dengan harapan bisa meniru Kristus. Ya, gerakan ini memang diminati bukan karena kesucian Fransiskus yang terlihat, tetapi juga karena tindak tanduk dari para pengikutnya. Ya. Banyak di antara mereka adalah para imam dan para pemuda yang punya peranan penting dalam perubahan dan relevansi gerakan kemiskinan Injil pada waktu itu. Nah, memang kelak Santo Antonius dari Padua, Fransiskan juga, adalah pengikut Fransiskus yang terkenal dan inspirator penting dalam pembentukan tradisi kemiskinan Kristiani. Ya. Sekarang kita akan melihat secara umum kedua ya gerakan ini. Ya, artinya apa? Gerakan dari entah Dominikus maupun Fransiskus dari Assisi. Ya. Dengan urbanisasi terjadi masalah timbul. Lalu memang muncul kelompok gelandangan dan orang sakit. Ini menimbulkan masalah bukan hanya pada gereja paroki, tetapi juga itu pada gereja umumnya, pada umumnya. Ya. Maka Ordo Dominikan dan Fransiskan hadir mempraktekkan strategi pastoral yang sesuai dengan perubahan sosial pada masa itu. Karena urbanisasi itu juga Fransiskan dan Dominikan mendirikan biara mereka di tengah-tengah kelompok masyarakat.
menjauhkan diri apa di pegunungan, apalagi di gurun pasir ya, atau di padang gurun, tapi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini kelihatan di situ kekasahan mereka. Beda sekali dengan para eremit dan para sinobit yang dulu itu mengurung diri, begitu ya. Nah, baik. Tidak seperti Ordo para rahib punya kaul stabilitas. Ya. Ini kelompok Dominikan dan Fransiskan tidak punya itu. Dan mereka bisa kemana-mana, pindah-pindah tempat, begitu saja. Dan merupakan hal-hal baru dari Ordo Mendicantes. Ya, ini hal yang baru. Ya. Jadi mereka bergaul dengan masyarakat luas, bisa keliling, mewartakan Injil, begitu saja. Tidak seperti para eremit dulu. Ya. Jadi ada pergeseran tekanan model hidup. Nah, kita masih melihat bersama-sama mengenai struktur ya kelembagaan Dominikan dan Fransiskan. Tujuan dan strukturnya bagaimana? Tujuan utama dari kelompok Fransiskan dan Dominikan adalah untuk dengan seizin uskup menyebarkan ekaristi kepada umat. Tentu saja itu Dominikus itu terutama karena imam. Mereka berkeliling menyebarkan iman dan menguatkan iman. Karena itu mereka tidak terikat dengan biara dan wilayah paroki. Mereka bebas mewartakan Injil di jalan-jalan, ya, berkhotbah, menerima pengakuan dosa, melayani siapa saja yang membutuhkan. Ya. Itu salah satu bentuk dari kehidupan mereka sebagai mendicantes. Dan tujuannya adalah mewartakan iman, memperteguh iman umat. Hal yang kedua, ya, dari soal struktur, itu meskipun otoritas setinggi masing-masing ordo, baik Dominikan maupun itu Fransiskan, itu ada pada superior jenderal, ya, jadi ono jenderali, gitu ya. Nah, ordo-ordo ini, ya, memberikan kepada para provinsial, jadi di bawah jenderal, itu ya, kemampuan untuk mengirim juga para anggotanya, biarawan-biarawannya yang cocok dan sesuai dengan situasi misi. Ya. Dengan demikian ada fleksibilitas dalam struktur mereka, ya, baik dalam kelompok Dominikan maupun kelompok Fransiskan. Dan memang akibatnya kelompok-kelompok ini tersebar di mana-mana. Fransiskan sendiri itu tersebar sampai Afrika Utara, Timur Tengah, dan juga Eropa Utara. Ya, jadi dalam segi struktur ini ada terjadi perkembangan di sana. Ya, kalau dibandingkan dengan eremit dan cenobit itu tidak seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita melihat tekanan. Ya, tekanan apa yang muncul pada Dominikan dengan Fransiskan. Dengan kebaruan itu, ya, unsur baru lain adalah bahwa mereka menekankan unsur intelektual, ya, studi. Para murid dan profesor dari ordo-ordo mendicantes, ya, baik Dominikan maupun Fransiskan, ya, kelompok-kelompok ini punya tokoh-tokohnya sendiri, ya, tokoh-tokoh studi. Ya. Nah, itu terkenal dengan misalnya kalau dari OP yaitu Thomas Aquinas, sedangkan dari Fransiskan itu terutama Bonaventura. Ya. Pusat-pusat studi juga mereka berdua, kelompok-kelompok itu punya, ya, di negara-negara, di kota-kota besar, ya, pada kota-kota besar di Eropa Barat itu Fransiskan dan Dominikan itu mempunyai kursi-kursinya sendiri, kursi teologi terutama, ya, di universitas dan biara-biara yang mereka dirikan. Nah, kita sampai pada kesimpulan di sini, apa yang terjadi sebetulnya dengan gerakan ini, ya, baik Fransiskus maupun Dominikus. Jadi istilahnya adalah ada breakthrough, ada terobosan, hal yang baru, ya, dalam penghayatan hidup rohani. Secara mencolok, ya, dikatakan bahwa kelompok mendicantes, baik itu Dominikan maupun Fransiskan, khususnya itu Fransiskan memang, keduanya mau kembali kepada praktek Injil, ya, kemiskinan di tengah umat.
Kemudian gerakan kemiskinan ini sungguh suatu yang baru, yang menjadi suatu terobosan ya, dalam perkembangan hidup rohani. Dan gerakan rohani sebelumnya yang berupa gerakan asketik yang dimulai dari padang gurun, dari tradisi padang gurun, belum sampai menjadi gerakan karismatik yang dapat mengubah gereja. Ya. Institusi gereja masih terlalu kuat menahan mereka. Ya. Nah, gerakan asketik padang gurun hanya bisa menjadi suatu gerakan kebatinan ya, dalam gereja, bukan suatu gerakan hidup gitu ya. Sehingga juga tidak sampai mengubah struktur gereja. Ini beda sekali dengan gerakan Dominikus dan Fransiskus Asisi. Ya, ini sungguh mengubah, mencari dasar Injil, sehingga menjadi gerakan karismatis yang mengubah corak hidup rohani ya, dibawa kepada Injil. Meskipun memang gerakan ini sering mengalami hambatan dari pihak otoritas institusionalitas gereja. Ya, jadi bagaimana terjadi dialektika antara karisma dengan institusi itu terjadi dalam proses perkembangan hidup rohani. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan kedua kelompok ini berhubungan dengan istilah aksi dan kontemplasi. Ya, jelas. Aksi itu kan mewakili yang sebetulnya disebut dengan istilah kerasulan aktif. Ya. Kerasulan aktif itu berarti tugas pewartaan. Ya. Ya. Aksi. Sedangkan kontemplasi itu mewakili segi monastik gitu ya, segi asketik ya. Jadi apakah bisa diharmonikan antara aksi dengan kontemplasi? Dan ini terjadi dilawankan juga versus disharmoni struktur dengan karisma. Jadi struktur itu lembaga gereja dengan karisma gerakan-gerakan rohani. Ya kita lihat. Jadi secara mencolok gerakan mendikantes ini ya diwakili dengan hal-hal pokok yang ada. Merupakan sebetulnya gerakan mereka itu mempertemukan unsur kontemplasi dengan aksi, ya, keterlibatan dengan orang miskin. Namun, ya, gerakan ini tidak dapat menjawab masalah struktural. Ya, tetap aja itu terbatas, ya. Nah, sedangkan Fransiskus Asisi, kalau tadi Dominikus, sekarang Fransiskus, sebenarnya juga menemukan harmoni. Ya. Kalau Dominikus itu menemukan harmoni, tapi ya juga masih terhambat. Sedangkan ya Asisi ini, Fransiskus ini juga menemukan harmoni, tapi yaitu bukan satu lagi kemiskinan asketik, tetapi betul-betul kemiskinan kristologis kembali kepada Injil. Tapi gerakan ini, gerakan Fransiskan juga tidak dapat mengharmonikan diri dengan struktur gereja. Seperti yang kelihatan dari Fransiskus sendiri yang sebetulnya nggak mau kan itu diangkat menjadi imam atau apa itu kan enggak. Dia merasa tidak pantas dan sebagainya itu. Nah ini sebetulnya yang dituju adalah pokoknya saya mewatakan Injil, tapi karena tidak bisa harus mau tidak mau menjadi itu masuk kelompok hierarki itu ya. Jadi gitu. Jadi gereja bahkan dia tidak mau struktur kan. Regulanya saja, aturan biarannya juga ambil dari mana-mana dari kitab suci kok. Tidak ada pasal-pasal yang seperti regula pada umumnya ya. Nah memang akibatnya dengan tidak ada regula yang baik itu menjadi kacau ya. Jadi sehingga terpecah menjadi 3 ordo. Nah Fransiskus sendiri sebetulnya tidak mau masuk struktur gereja dengan menjadi imam ya, karena baginya yang penting itu ya soal mewartakan Injil. Memang pada akhirnya juga harus menjadi seorang diakon masuk dalam struktur ini yang saya maksudkan. Ya jadi mau keluar tapi tidak bisa, mau tidak mau terpaksa. Ya sudah. Jadi kelihatan di situ versus ya disharmoni struktur dan karisma walaupun ada harmoni aksi dengan kontemplasi yang dibuat oleh kedua tokoh penggerak kehidupan rohani ini. Nah, sekarang kita akan lihat
Apa toh sebetulnya yang menarik dari gerakan Fransiskus ini? Ya, tokoh ini sendiri. Nah, apa yang bisa kita coba lihat di sana? Yang menarik pada Fransiskus adalah sebetulnya pribadinya sendiri, ya. Jadi ada kesegaran, seperti tidak pernah habis, ya. Seorang yang selalu hidup kembali dari inspirasi dasar, inspirasi Injil, yang tidak pernah tertekan, yang hidup dari apa yang ada, dan tidak pernah cemas dan prihatin, sebab baginya hidup begitu indah. Tidak ada alasan untuk bersusah, karena Tuhan begitu baik ya menurut dia. Namun ya sebagai pengemis, ya dia juga mengalami penderitaan. Ya. Jadi pada waktu awal dia diusir sana sini, ya, ia merasa kesusahan besar secara fisik, ya. Tapi ia merasakan hanya dalam badan, ya, sedangkan batinnya tidak. Fransiskus benar menemukan Injil sebagai kabar gembira. Dan hal ini menarik tidak hanya pada zaman itu saja, tapi sampai sekarang juga. Ya. Nah, Fransiskus memperlihatkan kepada semua orang betapa indahnya Injil, betapa bagusnya misteri inkarnasi itu. Dan Tuhan Yesus sendiri ya bicara mengenai dan mempraktekannya sendiri di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian semangat kegembiraan Injil itu dalam waktu singkat itu mendapat banyak simpati ya. Fransiskus banyak pengikutnya sampai beribu-ribu. Ya. Jadi ini yang menarik pada tokoh Fransiskus ini. Ya. Kemudian hal pokok pada gerakan rohani Fransiskus. Sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, yang pokok pada Fransiskan itu sebetulnya bukan kemiskinan. Ya. Tetapi seperti apa yang diharapkan oleh Fransiskus. Ya. Apa? Dan yang pokok pada Fransiskan sebetulnya adalah semangat pelayanan. Karena apa? Ia memberi nama kelompoknya itu Fratres Minores. Ya, dan pada waktu abad itu yang disebut minores adalah para pelayan rumah. Ya. Jadi dengan nama Fratres Minores sebetulnya terungkap cita-cita dari menjadi pelayan yang rendah, saudara Dina itu, ya, yang melayani orang lain. Maka para Fransiskan, ya, pengikutnya itu selanjutnya memang mewartakan Injil, ya, seperti juga pendirinya atau itu Fransiskus sendiri, tapi ya berhenti pada karisma yang separuh, ya artinya apa? Tidak semua punya semangat sepenuhnya seperti Fransiskus. Maka dalam usaha pewartaan Injil, mereka mulai cari yang lain. Ya, mereka mulai mencontoh, meniru para Dominikan yang sibuk dengan studi. Memang Dominikan memang begitu. Nah, akhirnya juga mereka sibuk dengan studi, mempunyai banyak buku, lalu ya mendirikan perpustakaan dan pusat-pusat studi, sampai Fransiskus sendiri geleng-geleng kepala. Itu ngapain? Ya, jadi gerakannya itu terhalang oleh kelompoknya sendiri. Sampai karena dia memperjuangkan itu bentuk yang asli, tersingkir. Ya. Dan dia tidak memberikan pedoman yang jelas. Dan akhirnya memang terjadi kelompok-kelompok yang muncul berikutnya. Itu. Ya, muncul 3 ordo di sana. Masing-masing menekankan sendiri yang sebetulnya bicara mengenai semangat Fransiskus, tapi sebenarnya tidak juga. Baik, nah perbedaan gerakan Dominikan dan Fransiskan kita sekarang lihat. Sejak semula memang Dominikus itu seorang imam, jadi memang dia tidak bisa lepas dari yang disebut dengan istilah struktur. Ya, jadi memang di dalam struktur. Ya, Dominikan adalah bagian dari struktur. Sedangkan Fransiskus, karena dia laikos, awam, ya di luar, ya itu. Gerakan Dominikus adalah gerakan klerus dari semula. Sedangkan untuk Fransiskan tidak, gerakan karismatik, ya mistik, yang lama-kelamaan memang akhirnya menjadi gerakan kerasulan. Ya.
Sedangkan Dominikus maupun Fransiskus berusaha membuat pembaruan gereja, ya, pembaruan dalam gereja dari dalam. Tapi mereka tetap terperangkap juga di dalam struktur. Nah, soal ini nanti kelak kita akan melihat di dalam kehidupan zaman reformasi, ya. Ketika itu Martin Luther dan kemudian juga Santo Ignatius dari Loyola. Ya, mereka berdua mengusahakan pembaruan gereja. Tapi yang satu itu luar, ya, karena Martin Luther keluar dari struktur gereja, sedangkan Ignatius dari Loyola itu bergerak dari dalam. Ya, kita tuh lihat di sini bagaimana warna gerakan rohani itu mempunyai juga makna yang dalam. Kemudian gambaran umum. Ya, gerakan rohani bercorak mistik dan mendikantes. Nah, kita kembali pada situasi zaman pada waktu itu. Ya, jadi perubahan abad 12 yang ditandai dengan perubahan peradaban, terjadi pergeseran hidup, ya, dari padang gurun dan pedesaan menuju perkotaan. Nah, jadi ada situasi yang berbeda pada waktu itu. Nah, hidup bertapa sebagai suatu bentuk eremit itu, ya, tidak mungkin lagi karena situasinya sudah berubah, perkotaan. Maka kehidupan padang gurun tidak ada lagi. Nah, karena itu para petapa dan mistikus di Eropa mencoba membuat pembaruan hidup, ya, dengan meletakkan bobot pada kemiskinan, pada kesederhanaan, pada sikap persaudaraan, merakyat, dan juga solidaritas dengan orang kecil, kaum kecil. Itu tekanan mistik dan juga hidup membiara waktu itu, ya. Jadi bentuk eremit itu yang sudah berubah. Nah, cita-cita itu kemudian menjelma menjadi pola hidup seperti ordo pengemis, ya, mendikantes, seperti Fransiskan dan Dominikan. Dan lewat pembaruan ini juga muncul kelompok Karmelit, ya, kelompok Karmelit. Dia memperoleh status sebagai ordo mendikantes juga yang menimba inspirasi Injil, ya, berdasarkan Injil dan untuk orang-orang kecil, ya, langsung ke tengah-tengah masyarakat. Nah, nah, kita lihat sekarang ini ordo Karmel itu sendiri, ya. Nah, kelompok ini sebetulnya kan inspirasinya mau ditimba dari itu Nabi Elia itu, ya, di padang di Gunung Karmel itu, ya. Jadi kelompok ini terbentuk berdasarkan spiritualitas Nabi Elia itu. Dan ini dikukuhkan oleh yang disebut dengan nama Bertold, ya, Bertold dari Calabria. Nah, memang pada mulanya mereka itu petapa-petapa itu, ya, petapa-petapa di Palestina sana. Tapi ketika mengalami, ya, di Gunung Karmel itu kan banyak masalah politik, ya, khususnya ketika terjadi perang salib, banyak kerusuhan terjadi, tidak aman lagi. Padang gurunnya itu sudah tidak lagi senyaman yang dulu. Maka, ya, mereka terpaksa harus pindah, ya. Mereka mulailah bergerak, ya. Jadi dari Gunung Karmel yang terganggu itu mereka mulai pindah ke Yerusalem, kota. Nah, di situ mereka mendapatkan regula dari Santo Albertus, ya, regula Santo Albertus. Selanjutnya pelan-pelan akhirnya mereka juga pindah ke Eropa. Mula-mula ke Siprus, ya, Yunani sana, ke Sisilia yang Italia, dan juga Prancis, Marseille, Valencia, Spanyol, dan juga ke Northumberland, ya, juga sampai akhirnya ke Inggris sana. Jadi penyebaran itu terjadi karena juga perubahan sosial, perubahan terjadi karena masalah keamanan juga ambil bagian. Nah, sekarang kita melihat tadi sedang di dalam kelompok Dominikus dan Fransiskus itu, ya, terjadi adanya harmoni antara kontemplatif dengan aktif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Karmel. Nah, rupanya Karmel sebagai ordo pertapa, jadi ini kita melihat
dalam menghadapi perubahan situasi, kenyataannya mengubah diri menjadi serupa dengan Dominikan dan Fransiskan. Tadinya kan eremit kan pertama. Tetapi ini menjadi masalah juga karena orang tidak dapat mengubah bentuknya dalam waktu singkat. Dari kontemplatif langsung menjadi aktif itu tidak mudah. Nah, karena itu dalam spiritualitas Karmel selalu terjadi ketegangan antara unsur aktif dan kontemplatif. Solusinya apa? Yo wis, biarkan saja. Artinya apa? Dengan ketegangan itu dibiarkan dan tidak dicari solusi sintesenya. Dengan demikian gerakan rohani Karmel juga tidak menghasilkan spiritualitas atau gerakan rohani yang baru. Dan orang mungkin mengabdikan diri sepenuhnya pada kontemplasi. Ya sudah biar. Dan kemudian yang lain lagi, kalau saya pada kerasulan aktif, ya sudah. Jadi tidak ada integrasi betul antara aksi dan kontemplasi. Nah, pada Karmel ada gerakan monastik dan juga gerakan kanonik. Monastik lebih eremit, kanonik lebih kerasulan aktif itu. Seperti Romo-Romo Projo. Nah, spiritualitas bukan pertama-tama maka soal regular, bukan juga soal konstitusi, tetapi soal gerakan rohani. Nah, sejauh tidak ada gerakan, ya tidak ada juga spiritualitas. Maka spiritualitas yang muncul itu ya sama saja seperti yang dulu, tidak ada hal yang baru. Jadi ini kita melihat secara umum, jadi konteks dan problem yang selalu terjadi antara gerakan yang lebih bersifat monastik dan gerakan yang lebih karismatis. Selanjutnya kita melihat ada ordo lain yang disebut ordo servit atau servites. Nah, ini memang dalam kelompok juga inspirasinya diambil dari kelompok mendicantes, juga dalam kelompok mistik. Nah, ini adalah kelompok 7 orang, 7 orang yang mereka itu mengikatkan diri menjadi satu kelompok, membaktikan diri kepada kebaktian kepada Bunda Maria dan sengsara Yesus dan Maria yang berduka cita itu. Nah, mereka ini sebetulnya orang-orang kaya, pedagang kain misalnya, terkenal, kaya raya. Tapi mereka mempunyai gerakan untuk berdevosi khusus dan mereka menggabungkan diri menjadi satu. Ketujuhnya meninggalkan kekayaan mereka dan tinggal di suatu tempat di luar kota Florencia disebut Caravaggio untuk sepenuhnya berdoa dan berdevosi kepada Bunda Perawan Maria. Nah, prinsipnya adalah mereka mempraktikkan kehidupan komunitas dan tradisi ordo pengemis. Seperti halnya Dominikan dan Fransiskan. Kekasannya adalah pengudusan para anggotanya dengan meditasi, sengsara Yesus, dan duka cita Maria. Ini kemudian mereka sebarkan ke seluruh Eropa. Jadi pengalaman perkembangan dari gerakan-gerakan rohani yang muncul. Selanjutnya terjadi juga gerakan untuk ordo servites tapi yang perempuan. Di situ perempuan itu ambil bagian dalam kelompok servites. Ini ada tokoh yang namanya Anna Juliana. Ia menggabungkan diri. Jadi dia seorang bangsawan juga dari Austria. Dan kemudian karena diberi izin untuk mendirikan biara, maka dia mendirikan banyak biara perempuan di Perancis, Inggris, dan juga akhirnya Amerika. Nah, karya mereka terutama di bidang pendidikan, kaum muda, sekolah, karya-karya karitatis seperti panti asuhan, kunjungan untuk orang sakit, dan juga katekese. Jadi gerakan-gerakan ini muncul. Selanjutnya kita lihat adalah Ordo Agustinian. Nah, ini juga membawakan diri dalam semangat mendicantes dan semangat juga eremit, semangat monastik. Meskipun bukan berasal usul dari kelompok para klerus Santo Agustinus, saya tadi sudah menyebutkan
bahwa Santo Agustinus dari abad kelima itu kan mendirikan kelompok ya, para imam projo itu di sekitar katedral itu, dan mereka mendapatkan pendampingan khusus ya dari uskupnya sendiri. Itu memang mengambil inspirasi ke sana, tapi bukan penerusnya ya. Jadi bukan berasal usul dari kelompok klerus ini yang didirikan oleh Agustinus ya. Nah, peraturan regula dan ordo Agustinian ini mendasarkan pada karya-karya tulis Santo Agustinus dari Hippo ya. Nah, kemudian ordo Agustinian ini menyebarkan pengaruh gereja dengan memajukan pemahaman iman ya. Karya kerasulan ini antara lain menyebarkan devosi penghormatan kepada Bunda Maria yang bergelar Mater Boni Concilii, yang artinya Bunda Penasihat Baik ya. Ini salah satu munculnya juga ordo yang di bawah mendikantes ya, semangat mendikantes dan monastik. Kemudian kita akan melihat di sini spiritualitas Jerman. Jadi muncul sesudahnya itu, jadi unsur mistikisme itu muncul di dalam gerakan rohani selanjutnya itu di Jerman. Ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Mistik Kristiani adalah gerakan rohani. Saya sudah sebutkan di awal ya, jadi tidak perlu diulang. Jadi gerakan rohani yang olah pikiran, pemahaman, yang penting ada pengalaman khusus dan mendalam akan Allah. Ya. Nah, kaum mistisi yakin bahwa Allah tinggal di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudusnya. Ya. Oleh karena itu semua orang Kristen itu dapat langsung mengalami pengalaman itu pribadi mendalam bersama Allah. Ya. Nah, mistikisme ini berkembang di Jerman pada abad pertengahan. Nah, kita bisa melihat beberapa tokoh di sana, yaitu Mechtilde dari Magdeburg, kemudian Mechthildis atau disebut Matilda von Hageborn, dan Gertrudis atau Gertrud Agung dari Helta, dan Mr. Eckhart, ini yang laki-laki ya. Juga kita akan lihat satu persatu secara singkat saja. Yang pertama itu Mechtilde dari Magdeburg. Ya. Dia itu seorang penulis, ya, jadi sederhana sebetulnya ya. Dia seorang perempuan penulis mistik Kristiani. Ya. Dia pada akhir abad pertengahan, ya, dia berasal dari wilayah Isleben di Jerman sana, dari bangsawan, ya, dari keluarga bangsawan. Ya. Ia mulai merasakan pengalaman spiritualnya, rohaninya pertama saat ia disapa oleh Roh Kudus. Ya. Sejak itu, ya, pertemuan itu terjadi setiap hari. Jadi pengalaman rohani mistik itu terjadi. Nah, pada tahun 1230, ia meninggalkan kehidupan bangsawannya, ya, sebagai bangsawan dan menjadi anggota atau seorang beguin. Beguin itu apa? Ya, beguin ini kelompok para wanita yang tinggal bersama dan menjalani hidup yang sederhana. Ya, mereka membantu orang-orang yang sakit dan miskin. Nah, di bawah bimbingan rohani para Dominikan, Mechtilde menjalani kehidupan doa dan mati raga yang kadang ekstrem, ya, dan inspirasi surgawi dan vision penglihatan ekstasi menjadi lebih sering dan aneh. Ya, itu dialami oleh Mechtilde. Nah, kemudian tokoh lain adalah Matilda von Hageborn atau Mechthildis itu, ya. Nah, ia lahir pada tahun 1241 dari keluarga bangsawan, ya, dan saudari kandungnya adalah seorang abdis, ya, Gertrud, ya, termasyur itu, ya, so, abdis itu B-nya tambah 1 itu. Nah, ketika lahir Mechthildis ini kondisi fisiknya pada waktu itu sangat rapuh, ya. Jadi ketika lahir ada masalah. Nah, lalu ibunya itu ribut, ya. Piye kena kalau meninggal sebelum dibaptis, cepat-cepat memanggil imam gitu, ya.
lalu membaptiskan bayi ini. Nah, si imam itu bernubuat, kamu nanti besok akan menjadi orang kudus. Itu, dan memang terjadi betul. Ya. Nah, baik. Kemudian Mektildus bersama Gertrud yang sudah menjadi abdis itu pindah ke yang disebut Helta, tempat atau kota. Mektildus rendah hati, ya, semangat itu membantu, ramah, saleh, mencintai kemiskinan, macam-macam hal yang baik, ya. Dan dia juga menjadi itu mau bersilih untuk dosa-dosa orang lain, ya, sering menerima vision Yesus dan para kudus lainnya. Dan itu dia kumpulkan dari satu buku yang disebut dengan buku Rahmat Istimewa. Ini cerita mengenai pengalaman hidup mistik yang dialaminya. Ya. Selanjutnya kita lihat tokoh yang namanya Gertrud Agung atau Gertrudis ini. Ya, jangan lupa, ini Gertrudis ini juga diasuh oleh Matilda von Hageborn waktu itu. Ya. Jadi ketika sudah dewasa, ini dia menjadi seorang teolog wanita, ya, dan juga seorang visioner dan mistikus dari biara Helta itu Benediktin. Ya. Gertrudis diperkirakan dari Eisleben juga, tapi ya itu dikatakan sejak usia 4 atau 5 ia diasuh dalam biara Santa Maria di Helta. Jadi kemungkinan ini adalah yatim piatu, tidak diketahui siapa itu orang tuanya. Nah, di bawah bimbingan Matilda von Hageborn atau Mektildus, ini Gertrudis ini tumbuh menjadi seorang rubiah yang riang gembira dan kudus serta pandai. Perangannya menyenangkan. Gitu. Ia pandai berbahasa Latin juga. Nah, pada mulanya memang Gertrud ini tidak suka dengan hal-hal rohani, ya, tinggal di biara tapi tidak suka hidup rohani itu gimana. Ya baik, dan juga mata pelajaran yang lain, karena dia lebih tertarik pada filsafat. Nah, pada waktu usia 26, ia mengalami vision penampakan Kristus yang menegur dia, supaya dia itu concern kepada hal-hal rohani. Dan sejak saat itu ya giat mempelajari kitab suci dan tulisan Bapak Gereja, dan banyak mengalami vision hati kudus dan juga instruksi-instruksi mistik di dalamnya. Ya. Jadi pengalaman rohani yang biasanya muncul sesudahnya. Ya. Baik. Kemudian tokoh berikutnya adalah Mr. Eckhart. Nah, Mr. Eckhart ini seorang Dominikan, ya, dia seorang rahib Dominikan. Ya. Dia memang juga seorang teolog, ya, dan salah satu mistikus terkenal pada waktu pertengahan, ya, selain dengan Santo Bernardus Clairvaux, ya. Dia bahkan menjadi profesor, ya, profesor teologi di Paris, ya, dan juga di Jerman di Köln. Ia menjadi penasihat serta pendamping biara-biara di Jerman Selatan. Nah, pada tahun 1326 Eckhart ini ditangkap, ya, oleh Inkuisisi karena dianggap bahwa yang diajarkan itu sesat. Ya. Jadi ia berusaha membela diri dengan membuat tesis pembelaan. Tapi ya ketika itu belum selesai, ya, diteruskan sampai ke Kuria Kepausan. Ya, dia dihadapkan pada pengadilan kepausan. Nah, akhirnya dia taat untuk pergi ke Avignon. Pada waktu itu kan Paus ada di Avignon. Jadi terjadi huru-hara juga di Vatikan itu, ya. Di Avignon, Prancis untuk menghadapi pengadilan kepausan. Tapi dalam perjalanan ke sana, itu dia meninggal. Nah, keputusan pengadilan atas perkaranya baru dijatuhkan tahun berikutnya, 1329. Jadi ketika itu dia sudah meninggal. Nah, inilah, lihat kelihatan bahwa rupanya antara institusi dan karisma terus-menerus terjadi seperti itu. Nah, tapi kenapa toh sebetulnya gagasan mistik Eckhart ini seperti itu kok bisa menjadi masalah? Apa yang penting adalah kita lihat di sini, dia memang seorang Dominikan, ya, Eckhart itu Dominikan. Dan mestinya dia mempunyai pengaruh filsafat Aristoteles yang kuat, Dominikan. Ya. Tapi anehnya, dia tidak ke sana. Dia justru neoplatonis. Ya.
Jadi yakin pada kebenaran dalam pandangan neoplatonis. Ya, pemisahan antara jasmani rohani. Jadi unsur jasmani jelek, unsur rohani baik. Nah, ketika ia menjadi penasihat rohani para suster, dia berkenalan dengan banyak fenomena rohani, ya, mistik-mistik yang muncul dalam bimbingan itu. Jadi dari situ dia tertarik pada kehidupan mistik. Ya. Sekalipun dia bukan seorang visioner, ia sangat berani membicarakan, mencetuskan tentang persatuan jiwa manusia dengan Allah. Ya, dalam konteks platonis, artinya apa? Bahwa kesatuan jiwa dan keilahian dengan kodrat manusia itu satu. Ya. Jadi saat manusia berada pada tingkat kesadaran yang paling tinggi, melalui pengosongan diri, manusia menjadi sangat dekat dengan Allah. Bahkan tidak dapat dibedakan lagi dengan Allah. Lebur. Jadi ya bagaimana? Tidak beda dengan Allah, yang sama dengan Allah sendiri. Nah tentu saja ini ajaran ini diserang oleh Vatikan itu ya, tidak boleh, ini tidak bisa begitu. Seperti ini sesat ini ya. Jadi kemudian makna gerakan rohani mistik Jerman. Ya. Kita lihat dari keseluruhan mistik Jerman itu sendiri ya. Jadi gerakan mistik Jerman merupakan gerakan kenabian. Ya, jadi profetis yang terjadi khususnya memang di daerah Jerman. Terutama kalangan perempuan yang nantinya itu akan bergabung dengan aliran Dominika. Dan hidup rohani, spiritualitas mistik Jerman memperlihatkan adanya hal yang baru. Ya, dari penghayatan hidup eremit, pertapaan, kebiaraan. Apa itu? Yang pertama adalah unsur peranan yang cukup menonjol dari para religius wanita dalam gerakan rohani. Jadi tidak dominir atau dominasi pria, tapi wanita itu ambil bagian di situ, kuat. Yang kedua adalah soal studi intelektual. Ya, kita melihat dalam mistik Jerman juga ada yang tidak intelektual banget gitu ya, tapi selalu membuat tulisan. Ya, jadi ada yang ditulis. Ya, jadi ada studi di sana. Kehidupan doa memang menjadi unsur pokok, tetapi unsur kegiatan rohan, khususnya studi, itu mendapat tempat yang sejajar. Kemudian yang ketiga ada unsur keterlibatan sosial, ya, perhatian dan sumbangan pada masyarakat. Ini sungguh-sungguh dihayati. Ya. Gerakan rohani Kristiani yang otentik sudah semestinya memperhatikan keseimbangan hidup manusiawi, bukan hanya pada hal-hal rohani saja atau menarik diri, tapi justru ambil bagian. Ya, kita lihat ciri-ciri pengalaman rohani otentik yang dulu yang pernah kita lihat itu ada unsur sosial ini. Kemudian kehidupan mistik lebih bersifat individualistik, ya, sehingga tidak sampai menjadi suatu gerakan yang mengubah gereja. Bagaimanapun juga, walaupun itu ada keterlibatan sosial, ada itu perhatian pada studi, tetap saja di dalam karena individual, ya, jadi gerakan kebatinan, maka tidak bisa keluar di situ. Ya, jadi arti secara karismatis itu terhambat ya oleh ya soal-soal lain, termasuk itu institusi itu. Ya, jadi ini hal-hal yang kita bisa lihat dalam perkembangan kehidupan rohani abad 12-13, termasuk dengan mistik-mistik yang muncul dalam kehidupan rohani. Ya, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya dan kelak kita akan lanjutkan lagi dengan pekan-pekan berikutnya ya mengenai teologi hidup rohani. Terima kasih.